program studi manajemen bisnis syariah semester 3B. Di sini saya ingin menayangkan hasil presentasi yang saya buat dengan tema teori motivasi untuk memenuhi tugas perilaku organisasi dengan dosen pembimbing Bapak Febri Sugiarto MM. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian teori motivasi dan kepuasan. Teori motivasi itu adalah teori yang mengeluas mengenai motivasi serta mengelompokkannya menjadi beberapa bentuk dari kurun waktu ke waktu. Motivasi sendiri merupakan salah satu kosakata atau istilah yang tentunya tidak asing untuk Gregmes dan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang secara umum motivasi dapat diartikan sebagai sebuah kemauan, dorongan, minat maupun hasrat seseorang yang begitu besar yang datangnya bisa dari dalam diri kita sendiri maupun dari faktor eksternal lain. Dan ada beberapa pengertian motivasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut Hasibuan. Menurut Hasibuan, motivasi itu adalah daya penggerak. Yang kedua menurut Handoko, motivasi itu adalah dorongan yang mendorong. Yang ketiga menurut Haren Raja, motivasi itu adalah mengarahkan dan mendorong perilaku atau keinginan seseorang. Yang keempat menurut Martoyo, motivasi itu adalah proses untuk mempengaruhi seseorang agar melakukan sesuatu yang kita inginkan. Yang kelima menurut GR Tari, motivasi itu adalah merangsang untuk melakukan tindakan-tindakan. Pada dasarnya, motivasi dapat mengacu karyawan untuk bekerja keras sehingga dapat mencapai tujuan mereka. Hal ini akan meningkatkan produktivitas kerja karyawan sehingga mempengaruhi pada pencapaian tujuan perusahaan. Pembahasan yang kedua, penerapan motivasi dalam organisasi. Yang pertama, motivasi prestasi adalah dorongan dari dalam diri individu untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, motivasi afiliasi adalah dorongan untuk berhubungan dengan orang-orang atas dasar sosial. Yang ketiga, motivasi kompetensi itu adalah dorongan untuk mencapai keunggulan kerja, meningkatkan keterampilan, pemecahan masalah, dan berusaha keras untuk inovatif. Yang kelima, motivasi kekuasaan. Itu adalah dorongan untuk mempengaruhi orang-orang, mengubah situasi, dan cenderung bertingkah laku otorial. Dan ada juga beberapa faktor pendukung motivasi intrinsik organisasi, diantaranya adalah tanggung jawab, pengakuan dan penghargaan, gaji dan upah, kebutuhan untuk merelasikan diri, kebutuhan akan keamanan, dan percaya diri. Pembahasan yang ketiga, motivasi perilaku. Hubungan antara motivasi, perilaku, dan dapat terwujud dalam 6 variasi. Yang pertama, sebuah perilaku dapat hanya dilandasi oleh sebuah motivasi. Yang kedua, sebuah perilaku dapat pula dilandasi oleh beberapa motivasi. Yang ketiga, perilaku yang sama dapat dilandasi oleh motivasi yang sama. Yang keempat, perilaku yang sama dapat dilandasi oleh motivasi yang berbeda. Yang kelima, perilaku yang berbeda dapat dilandasi oleh motivasi yang sama. Yang keenam, perilaku yang berbeda dapat dilandasi oleh motivasi yang berbeda. Nah, selanjutnya ke pembahasan yang keempat. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengintegrasikan teori-teori motivasi kontemporer. Mengintegrasikan teori-teori kontemporer mempertimbangkan motivasi pencapaian, rancangan pekerjaan, dan teori keadilan organisasional. Individu yang berprestasi tinggi tidak termotivasi oleh penilaian organisasional tentang kinerja atau penghargaan organisasional. Karena itu, kenaikan dari usaha menuju tujuan pribadi mereka yang mempunyai interaksi tinggi. Hubungan kinerja penghargaan akan menjadi kuat bila individu merasa bahwa yang diberi penghargaan itu adalah kinerjanya. Apabila teori evaluasi kognitif benar-benar valid di tempat kerja yang aktual, kita bisa memprediksi di sini bahwa berdasarkan penghargaan pada kinerja seharusnya mengurangi motivasi intrinsik individu. Hubungan terakhir dalam teori pengharapan adalah hubungan penghargaan tujuan. Motivasi akan tinggi sampai di tingkat di mana penghargaan yang diterima oleh seseorang individu atas kinerja yang tinggi memenuhi kebutuhan dominan yang konsisten dengan tujuan individual.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi kerja, yaitu upah, situasi kerja, fasilitas kerja. Selanjutnya saya akan menyimpulkan semua penjelasan yang saya jelaskan atau yang saya sampaikan. Motivasi memiliki peran penting dalam mendukung kinerja karyawan lebih optimal, efektif, dan efisien. Motivasi juga dapat meningkatkan produktivitas karyawan yang secara otomatis akan mendorong perkembangan organisasi menjadi lebih baik, sehingga penerapan motivasi dalam organisasi yang sangat diperlukan dalam kajian perilaku organisasi. Karena setiap personil atau pegawai pasti memerlukan suatu motivasi baik dari dalam diri maupun dari orang lain. Untuk itu, apabila seseorang sudah terdorong atau termotivasi, maka kinerja seseorang itu akan meningkat, sehingga akan mempercepat proses penyelesaian tugasnya dalam bekerja. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada tutur kata yang salah saya ucapkan atau kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.